LGBT juga dilindungi, disebarluaskan oleh lembaga sekelas PBB, di mana setiap negara ditekan, dipaksa untuk melegalkan LGBT di daerah itu, di negara itu. Maka pada fase keempat ini, semua jenis dosa dan maksiat lengkap dibuat. Maka jangan heran apabila bencana-bencana besar yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Nuh akan Allah datangkan di masa ini. Bencana-bencana besar yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Lut akan Allah datangkan pada masa kita. Al-Mahdi muncul sekali lagi, ditandai dengan tanda yang tidak dapat ditutup-tutupi. Apabila tahun itu adalah tahun-tahun gempa di seluruh dunia, sampai Arab pun ikut-ikutan gempa dan bencana. Sekarang kita sudah lihat, baru kemarin ini, bencana apa yang menimpa Arab Saudi? Banjir besar. Bencana banjir ini juga sampai ke Kuwait. Masya Allah, banjir. Mobil-mobil dibawa, orang-orang dibawa, entah berapa korban nyawa di sana. Dan ini wajar. Ini pesan beliau, kami pun berpisah Ustaz. Sekarang apa yang Ustaz sampaikan sudah benar. Teruslah Ustaz berdakwah. Mudah-mudahan banyak diberi hidayah umat ini dengan dakwahnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca, saya kasih lihat istri saya. Saya kasih lihat istri saya. Saya kasih lihat istri saya. Mereka menangis. Saya coba balas, memang tidak ada respon. Karena memang kartu namanya itu memang sudah dimusnahkan sesuai dengan kata-katanya. Oke. Tanda-tanda alam, hadis-hadis petunjuk Nabi sudah terjadi. Kemudian kelahirannya pun dengan 2 kali gerhana bulan Ramadan juga sudah Allah tunjukkan di Jazirah Arabia. Dan masa dekat itu juga sudah sangat dekat. Maka salah satu di antara keturunan Rasulullah di Indonesia ini, di antara Habib yang mulia dan terhormat, telah memaparkan videonya dan diupload ke YouTube. Apa keturunan Rasulullah ini berkata, saya dan kami kalangan para Habib telah dipertemukan oleh Allah dengan wali-wali Allah terdahulu yang telah meninggal dunia, wali-wali Allah yang penuh karomah yang telah meninggal dunia. Sebagian wali-wali Allah itu menginjakkan kaki mereka di daratan bumi kita, sebagian yang lain menuju ke arah laut. Mereka berkata, petaka yang baru terjadi di Lombok dan di Palu, serta bencana-bencana kecil yang ada lainnya, semuanya adalah bencana-bencana kecil. Januari, Februari, Maret, April, terus ke atas 2019, semua petaka-petaka besar, petaka-petaka bencana-bencana alam terbesar akan terjadi di muka bumi Allah ini. Indonesia termasuk yang parah dalam bencana-bencana hebat. Yang paling parah dari seluruhnya Indonesia adalah Jawa. Ini penyampaian para wali-wali Allah kepada Habib keturunan Rasulullah SAW. Sampaikan pesan kepada umat Nabi Muhammad di Indonesia agar mereka memanjangkan tahajud, melamakan doa, mendalamkan sujud, agar mereka memburu sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, agar mereka menguatkan puasa Senin dan Kamis. Jangan berhenti melaksanakan duha. Setiap pagi kerjakan duha. Dan kuatkan sedekah. Kedua, kuatkan sedekah. Keluarkan sedekah. Perbanyak sedekah. Ini pengajian kita pada waktu duha ini akan saya bagi 2 sesi. Sesi pertama, saya akan menggalang dana untuk sedekah. Sesi kedua lanjutan, lalu kita tanya jawab. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Setuju? Insya Allah. Jadi perbanyaklah sedekah. Kuatkan ketaatan, jauhi tempat-tempat maksiat, dan jangan buat dosa. Ini pesan para wali-wali Allah. Sebentar lagi. Ya sudah kalau begitu. Makanya saya katakan tadi, sekarang kita hanya hitungan bulan, bukan lagi hitungan tahun. Bersiap-siaplah. Yang selamat adalah yang soleh dan taat. Yang dijaga Allah, yang dilindungi Allah, yang soleh, yang taat. Allah tidak peduli. Ini gubernur, ini wali kota, ini menteri, ini orang kaya raya,
ini naga 9, ini naga apa, Allah tidak peduli. Pangkat apapun jabatan, semua orang kaya akan menjadi miskin pasca dukhon. Ibarat Allah yang kami muliakan, ya Rabbana, fitnah Syam. Setelah fitnah Syam, mengeringnya sungai Efrat di Irak, dan ini sudah kering sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian munculnya 3 tanda lepasnya Dajjal bersamaan. Sudah sejak 2014 sampai sekarang 3 tanda Dajjal akan lepas sudah Allah nampakkan. 3 tanda Dajjal akan lepas. Sudah selesai semua sampai sekarang 100%. Kemudian baru terjadi kematian seorang raja yang memimpin Mekah Madinah. Kematiannya akan menyebabkan 3 putra mahkota setelahnya berselisih, berebutan kekuasaan. Februari 2015 matilah Raja Abdullah, dan 3 putra mahkota yang dimaksud adalah Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Pangeran Mukrin. Pangeran ini sekarang anak-anak keturunan mereka juga saling berebutan, dan mereka juga sudah tidak lagi kompak, begaduh sesama mereka. Wafatnya Raja KSA. Ya, setelah itu apa lagi? Nah, barulah disebutkan terjadilah perselisihan. Ini bencana-bencana. Ini adalah tahun-tahun bencana. Rasulullah bersabda, diawali dengan perselisihan keluarga kerajaan Arab Saudi, ribut. Keluarga KSA, kerajaan Saudi Arabia ribut. Lalu gempa-gempa di mana-mana, tsunami, gunung meletus. Kemudian banjir, longsor, badai, krisis ekonomi dunia, kemarau, kelaparan di mana-mana. Lalu perebutan makanan karena lapar, orang berbunuh-bunuhan, banyak haraj kata Rasulullah, pembantaian dan pembunuhan di mana-mana. Allah, begitu mengerikan. Ini tahun bencana. Awal 2000, akhir 2014 39. Awal 1440 Allah telah tunjukkan bagaimana murkanya Allah dengan Jazirah Arabia. Sampai-sampai masjid yang teragung di muka bumi, Masjidil Haram kita, Ka'bah, tersingkap oleh badai, hampir telanjang seluruh Ka'bah. Antum lihat tidak? Saudara lihat apa tidak? Ibu-ibu lihat tidak? Kemudian tenda-tenda jamaah haji di Arafah, besoknya orang mewukuf, malam harinya Allah datangkan badai. Ratusan tenda-tenda tumbang. Sekarang bencana-bencana sudah mulai bermunculan di Jazirah Arabia. Ibarat Allah yang kami muliakan, sebelumnya mana ada. Dan ini adalah tahun-tahun berat itu, ibarat Allah. Setelah itu baru terjadi kehancuran ekonomi global, dibunuhnya seorang lelaki yang paling dicintai oleh orang beriman satu bumi. Kemudian barulah terjadi hantaman meteor. Meteor inilah menimbulkan dukhon. Meteor ini menimbulkan dukhon. Hantaman meteor di akhir zaman kata Rasulullah, kalau umatku sudah melakukan 3 perkara serentak bersamaan. 1, apabila di tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. 2, apabila musik dan alat-alat musik sudah disukai, disenangi, digandrungi, banyak menyebar di tengah umatku di mana-mana. Sudah juga kan? Bahkan sekelas Arab Saudi saja yang begitu tabu dulunya dengan musik-musik, sekarang Arab Saudi sudah bebas. Konser-konser musik raksasa mereka lakukan dengan terbuka dan terang-terangan sejak Muhammad bin Salman memegang Arab Saudi. Bahkan saya ini ada hotel As-Sofwa dekat dengan Masjidil Haram, termasuk di antara bahagian daripada grupnya Zamzam. Ya. Di bawah hotel As-Sofwa itu kan ada tempat penjualan kaset-kaset Muratal Quran dan Quran-Quran, Pak. Biasanya Muratal Quran 24 jam diputar. Kemarin, Pak, ya Allah, geleng-geleng kepala saya. Kemarin kami lewat situ, sudah musik ini putari.
Saya dengan beberapa rombongan marah. Ada yang marah dengan pakai bahasa Inggris. Saya katakan, apa kamu di depan Masjidil Haram kamu putar musik? Apa katanya? Ente mau apa? Kerajaan kami sudah membolehkan. Kenapa ente yang ribut? Ya diamlah kami. Musik sudah disenangi, digandrungi oleh umatku di mana-mana. Yang ketiga, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah beredar di tengah umatku di mana-mana, jika itu sudah kalian saksikan, bumi akan mengalami hujan meteor, dan meteor ini menurut Michel Ten inilah yang mempunyai potensi untuk menimbulkan bumi gelap gulita selama, kalau menurut Michel Ten bisa 1 tahun, tapi menurut Rasulullah hanya 40 hari 40 malam. Itulah dia tanda besar kiamat yang pertama, Dukhan. Pasca Dukhan menuju tanda besar kiamat yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling lama hanya 3 tahun, Dajjal pun lepas. Setelah Dukhan, kemarau ekstrim akan menimpa seluruh dunia. Kelaparan akan melanda merata di seluruh dunia. Orang tidak bisa lagi menolong orang lain. Justru yang terjadilah orang tega menghabisi orang lain demi bertahan hidup. Dan ini hanya akan terjadi apabila kita tinggal seperti zaman sekarang. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, tetangga kita ada yang fasik, ada yang pelaku dosa, ada yang imannya ada tapi tipis banget, ada yang memang munafik, ada yang dari sekte yang sesat, ada yang memang orang kafir. Lah kalau sempat lapar, kita digarapnya apa tidak? Kalau kita karena ada iman, kita akan takut untuk menggarap orang lain. Kita takut apalagi membunuh orang lain. Maka di akhir zaman, salah satu solusi dari persiapan menjelang kiamat kita adalah saya tugaskan, saya beri tuntunan kepada kita semua, persiapkan sebuah kawasan, yang kawasan itu nanti dihuni, di tempat tinggali hanya oleh orang-orang beriman yang soleh-soleh dan taat-taat saja. Yang tidak soleh, yang tidak taat, tidak layak hidup dan tinggal di tempat itu. Kapan dipersiapkan? Sekarang. Apa ciri-ciri tempatnya? Nanti saya sampaikan insya Allah ta'ala. Kita sampai jam berapa? Sampai jam selesai. Ya. Ya. Baik. Saya ngisi nanti malam di Bekasi loh. Katanya jalan macet menuju sana. Benar itu, Bu? Ya, kalau nggak ada forerunner, saya khawatir bisa terlambat. Biasanya kalau jam 11, ini 11 nih katanya nih. Saya udah pengalaman banget. Nanti fotonya bisa setengah jam. Foto salaman aja bisa 1/4 jam. Tambah foto-foto. Kata Ustaz Abdul Samad, ini saya diundang mau ceramah atau mau foto nih gitu. Baik, kita kembali ke muslimin. Ini semua tanda-tandanya sudah lengkap, sudah dekat. Ibaratullah, jika demikian memang wajib betul kita melakukan persiapan. Seperti yang saya katakan tadi, beda orang yang siap dengan yang tidak siap. Rasa sakitnya itu beda. Kalau dari kasih tahu dari awal-awal akan terjadi begini loh, akan terjadi begini loh, maka kita prepare, kita melakukan persiapan-persiapan yang insya Allah kalau betul-betul terjadi, persiapan itu sangat menolong dan membantu, betul tidak? Lah kayak terjadi Lombok, gempa, nggak siap-siap mereka, akhirnya tenda pun nggak punya, berjemurlah siang hari, berembun dan berhujan-hujanlah ketika hujan datang di malam hari. Mereka nggak punya apa-apa karena nggak siap-siap. Palu juga sama, karena nggak siap-siap. Coba dikasih tahu, sebentar lagi gempa ya, seminggu lagi, pasti semuanya persiapan. Betul tidak? Ini nggak ada persiapan. Nah sekarang saya sudah kasih tahu. Maka persiapan apa yang kita lakukan? Insya Allah setelah sesi kita yang berikut ini. Sekarang kita sesi amal soleh dulu. Kawan-kawan tolong bersiap-siap. Ibadah Allah yang kami muliakan. Bismillah. Semangat nggak saya ajak beramal soleh? Semangat untuk akhir zaman. Takbir. Alhamdulillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya sudah bertahun-tahun mencari apakah bangunan yang sesuai kira-kira untuk suasana akhir zaman. Akhirnya alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya diundang ke Surabaya. Di situ saya dapat informasi ada yang ahli membuat bangunan knockdown, bongkar pasang dari bahan kayu yang kuat, anti panas apa, sejuk di musim dingin juga enak ya, dan gempa juga dia bisa fleksibel. Wow, saya tertarik. Di mana tempatnya? Di Pandaan. Saya pun menuju ke Pandaan, 45 menit dari Surabaya. Sesampainya saya di sana, ada yang sedang display bangunan rumah yang sedang dipertontonkan. Allah, saya ketemu dengan ownernya.
Saya katakan, saya bisa jadi akan pesan ini sampai ratusan unit. Bisa nggak harganya minim? Katanya bisa kita rundingkan. Tapi tempat saya di Payakumbuh. Hah? Payakumbuh? Payakumbuh di mana? Sumatera Barat, saya bilang. Oh lama jauhnya. Tapi kata beliau, siap. Kami buat deal kesepakatan, alhamdulillah 50-50 biaya pendatangan barang ke sana dan tukang yang bekerja. Alhamdulillah. Lalu ketika dia peragakan, dia tunjukkan kepada saya, di antara gambar-gambar itu ada yang untuk sekolah, asrama, dan ruang belajar. Ini dia pucuk dicinta ulam pun tiba. Saya tak berpikir tahun depan itu akan seperti apa. Maksud saya, ini sekolah saya dari TK, dari PAUD, TK, sampai Kutab, Al-Hufaz, sekolah SDIT, alhamdulillah termasuk sekolah terfavorit di kota kita, Pak. Dengan sistem Al-Qur'annya yang sangat unik dan menyenangkan sekali. Hafiz-hafiz Al-Quran dari kita bermunculan, alhamdulillah. Tingkat SMP-nya sudah selesai. Tingkat SMA tahun depan, belum ada bangunannya. Tapi tanah kita sudah ada, alhamdulillah. Tanah itu luasnya, sudah sertifikat nama kita 30 hektar. Di kawasan yang insya Allah ideal menurut kriteria akhir zaman. Nah sekarang bisa membangun dalam waktu dekat dengan bangunan yang anti daripada suasana akhir zamannya sesuai gitu kan. Ini saya temukan. Lalu kita deal-dealan berapa? Alhamdulillah disepakati 9 kali 39 meter. Luasnya, lebarnya 9 meter kali 39 meter. 2 lantai. Satu lantai ada 6 ruangan. Ruangan bawah saya rencanakan untuk asrama, ruangan atas adalah untuk ruang belajar. Deal, sepakat. Tapi ketika kami tanya berapa lama ini bisa selesai, sampai serah terima kunci. Kata beliau, sejak transaksi awal DP diserahkan 4 bulan Bapak sudah terima kunci. Pak Ustadz sudah terima kunci 4 bulan. Dananya berapa? Dananya 1 meternya 2.500.000. Mahal apa murah itu? Murah, kualitas kerjanya kualitas yang sangat memuaskan. Itu pun dipotong. Totalnya hanya 1,6 miliar untuk 2 lantai 12 ruangan. 1,6 miliar. Seharusnya 1,750-an sekian. Jadi potong lagi. Kalau untuk pesantren Ustadz kami ikut menolong. Masya Allah. Akhirnya kemarin 3 hari yang lalu saya kasih DP 100 juta. Tanggal 21 atau 22 Desember bahan-bahan ini sudah sampai di Payakumbuh, Sumatera Barat. Insya Allah Ta'ala. Berarti 1 minggu saya harus setorkan ke mereka 100 juta. Tiap 1 minggu setorkan mereka 100 juta. Agar bisa terkejar dalam 4 bulan selesai 1,6 miliar. Sebenarnya harapan mereka awal ini harusnya 50% langsung. Tapi kita nggak punya kemampuan begitu. Saya bertanya kepada Allah, ya Rabb, Engkau maha kaya. Beri hamba petunjukmu. Apa yang harus hamba lakukan? Ini yang hamba cari. Waktu tidak banyak. Kesempatan yang ada sekarang. Kemudian dikuatkan hati saya oleh Allah. Bismillah. Saya iyakan tanda tangan. Saya kasih DP. Dan inilah cara saya yang diberikan petunjuk oleh Allah. Sampaikan kepada orang-orang beriman. Akan banyak di antara mereka yang akan ikut menumpang dalam ketaatan dan kesolehan untuk melahirkan generasi-generasi ulama Rabbani masa depan. Insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, maka pada hari ini Bapak Ibu ikutlah dalam ketaatan ini bersama dengan saya. Ikutlah Pak dalam kesolehan ini bersama dengan kami. Walaupun daerahnya Sumatera Barat, yang ditolongkan tetap Islam, yang dibesarkan kan tetap Islam. Walaupun daerahnya jauh. Ustaz, kami nggak bawa duit banyak. Boleh, cincinnya ada, lepaskan. Nggak apa-apa. Ya, Bu, bisa Bu? Bismillah, Bapak siap? Bismillah. Mana teman-teman? Tolong ada teman-teman yang bergerak. Ya, dari belakang, sisi rapi. Itu yang punya apa? Ah, itu tuh. Jadi ciri khasnya kalau yang ikhwan-ikhwan pakai apa? Kain sarung, pakai itu ada sajadah. Alhamdulillah malam tadi terkumpul 17 juta di Masjid Ukhuwah. 17 juta, alhamdulillah. Semoga saja di sini bisa mengalahkan yang ukhuwah. Amin. Ibu, yang Ibu kasih bukan hilang, Bu. 10 kali lipat dijamin di dunia ini Allah kembalikan, sementara asli dan bunganya berkembang di timbangan Ibu di akhirat. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan tidak mengurangi hartamu yang ada, tapi dia malah menambah dan terus menambah, terus menambah. Bila Bapak berkenan, silakan per 1 meter
2,5 juta. Oh ya, ada sertifikatnya itu. Mana Mas Mul? Di mana? Ah, ini ada sertifikatnya. Bila Bapak Ibu berkenan mengambil sertifikatnya, harga sertifikat ada yang 500.000, harga wakafnya ada yang 400.000, 300.000 dan 100.000. Tafadhol Bapak ambil berapa saja, dan ada nomor rekening. Ada nomor rekening, mungkin nomor rekening ini nggak apa-apa Bapak catat. Insyaallah akan sangat memudahkan bagi yang punya mobile banking. Siapa tahu tidak bawa uang. Nomor rekeningnya Bank Muamalat. Sambil jalan, ibu-ibu juga tolong ada yang jalan. Ambillah harta yang terbaik yang Bapak Ibu miliki, karena yang diberikan kepada Allah haruslah yang terbaik. Allah juga akan memberikan yang lebih baik lagi tentunya. Bismillah. Bank Muamalat, noreknya 4200 147 14705. Ini kantor cabang Payakumbuh atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Zulkifli Muhammad Ali. Kemudian yang kedua Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri, noreknya 111101112 atas nama pembangunan gedung Madrasah Al-Hufaz. Pembangunan. Nah, bisa konfirmasi ke nomor HP berikut 085292222408 atau nomor pribadi saya. Ini kalau ada yang konfirmasi ke nomor pribadi silakan. 081266011331. Ya, silakan konfirmasi ke sana. Ya. Yang mana? Nomor rekening Bank Syariah Mandiri 11115 kali satunya 01112. Ini Bank Syariah Mandiri atas nama pembangunan gedung Madrasah Al-Hufaz. Kalau Bank Muamalat nomor rekeningnya 4200147005. Ya, ada BCA. Kalau BCA juga ada 614. Kalau BCA 614504730. Ini atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Ini BCA. Ya, pembangunan gedung MMUS adalah Madrasah Mulazamah Ulum Syariah. Betul. Silakan Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga Allah memuliakan hidup dan keluarga Bapak Ibu dan diberkahi hartanya yang ada sampai ke akhirat. Amin. Sertifikat wakaf ini ada di sebelah mana, Mas Mo? Ada di sebelah sana. Di mana? Di situ. Sertifikat wakaf tunai. Bapak Ibu berkenan mengambilnya, dapatkanlah. Dan ini bisa Bapak Ibu foto, sebarkan kepada teman-teman. Biar teman-teman juga berminat, Bu. Jadi kalau mereka mengeluarkan sedekah, berapa mereka dapatkan pahala dari Allah, dikopi pasti oleh Allah, diberikan kepada Ibu. Padahal Ibu nyampaikan aja. Jadi Ibu foto ini, ambil. Di samping Ibu bisa beramal dan juga ajaklah orang-orang soleh yang dermawan untuk ikut beramal. Semoga, sebenarnya saya deg-degan ini. Saya belum pernah menggalang dana seperti ini, Bu. Dalam artian 100 juta satu minggu harus saya carikan. Udahlah, saya yakin pada Allah. Itu aja keyakinan saya. Saya yakin kepada Rabb yang maha kaya dan maha pemurah. Khalas? Mas Mul? Mana yang kertas K3AZ? Sudah? Ya Allah, berkahi seluruh saudara hamba di mana mereka mengeluarkan harta mereka untuk pembangunan gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz ini, ya Rabbana. Berkahilah seluruh harta mereka yang ada di tangan mereka. Ya Allah, bencana, huru-hara dan musibah-musibah akhir zaman yang akan terjadi, dengan sedekah, infak dan wakaf ini lindungilah mereka, ya Allah.
Lindungi mereka semuanya ya Rabb kami. Lindungilah mereka seluruhnya ya Rabb kami. Ya Allah, jadikanlah harta-harta yang mereka bawa ke akhirat benar-benar menolong dan membela mereka kelak di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabbana amin. 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 Mari kita lanjutkan. Oh, masih sedang jalan. Ibu, kalau ibu mau bertanya, ibu tulis pertanyaan ya. Kalau ibu mau bertanya, silakan. Tulisannya tulisan kapital. Jangan pakai tulisan dokter, saya nggak sanggup baca. Bapak juga mau bertanya, silakan. Insya Allah kita usahakan jam 10 kita selesai, kita buka tanya jawab. Setelah tanya jawab kita berdoa. Ya, baik. Sudah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ya, baik, insya Allah. Baik Bapak Ibu, apa persiapan kita? Sudah bisa apa belum? Masya Allah, saya selalu melihat Pak, di mana-mana sepanjang sejarah, maaf ya Bu ya, Pak, ibu-ibu selalu lebih bersemangat daripada bapak, baik dalam mengejar majelis ilmu, termasuk mengeluarkan sedekah. Tapi memang kata Rasulullah, wahai para ibu-ibu muslimah, kata Rasul, lindungi diri kalian dari api neraka dengan sedekah. Ternyata amalan paling unggulan para ibu-ibu menurut Rasulullah adalah sedekah. Maka ibu-ibu jangan bakhil. Yang biasanya bakhil itu bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak terasa banget susahnya nyari duit. Kalau ibu kebiasaannya adalah mengeluarkan. Sekarang keluarkan pada sasaran yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak-bapak yang beriman juga enggak. Abdurrahman bin Auf kan bapak-bapak. Ternyata Abdurrahman bin Auf Masya Allah dalam sejarah luar biasa. Utsman bin Affan enggak tanggung-tanggung. Setiap perjuangan Islam Utsman bin Affan paling depan. Abu Bakar Siddiq apalagi habis semua hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu adalah level Khadijahnya. Masya Allah. Amin ya Rabbana amin. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini dia. Apa yang mesti kami persiapkan Ustaz? Waktu sudah dekat. Apakah masih sempat? Wahai Ustaz, jawaban saya, menyesal selalu belakangan. Ketika sudah terjadi sesal air mata darah pun keluar, tidak akan ada guna dan tidak bermanfaat. Maka dari sekarang yang harus ibu bapak lakukan adalah persiapan ruhiyah dan imaniyah. Nilai persiapan ruhiyah dan imaniyah ini untuk menyelamatkan kita, nilainya kalau dia 100%, maka 90%-nya adalah persiapan iman dan ruhiyah. 10%-nya persiapan material, persiapan fisik, persiapan harta. Jadi persiapan yang sifatnya materi, persiapan yang sifatnya fisik hanya 10%. Persiapan terbesar adalah iman dan amal soleh. Nah sekarang secara iman, Bapak Ibu, fase keempat ini kata Rasulullah, fase banyaknya umat Nabi Muhammad yang murtad, rontok akidah mereka gara-gara beratnya hidup, atau gara-gara beratnya tekanan hidup. Maaf, apalagi Dajjal keluar. 2/3 umat Nabi Muhammad, orang-orang yang ada di muka bumi ini akan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Tapi orang yang imannya kuat, insya Allah ta'ala. Sekarang Dajjal sudah dekat sekali keluarnya, maka Bapak Ibu kuatkan iman. Seringlah ngaji-ngaji, khususnya pengajian yang berkaitan dengan akidah, pengajian yang berkaitan dengan tauhid, Bu. Saya yakin ibu-ibu pasti tahu ulama-ulama yang lurus di kota Bandung, ulama-ulama yang benar dari ahlus sunnah wal jamaah di kota Bandung. Jangan pernah Bapak Ibu masuk ke pengajian yang bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Seperti pengajian Syiah, mereka ini mengajarkan akidah yang menyimpang sejauh-jauhnya penyimpangan daripada pengajian yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awalnya kelihatannya menarik, bagus, kelihatannya menarik, bagus, kelihatannya menarik, bagus. Lama-lama diajarkannya ibu benci dengan sahabat. Diajarkannya bapak benci dengan sahabat. Kalau sudah benci dengan sahabat, apa yang terjadi? Diajaknya kita juga membenci apapun yang datang dari sahabat. Al-Quran sumber riwayat seluruhnya dari sahabat, maka Al-Quran yang dari tangan kita pun akan ditolak.
pada akhirnya kita akan diajak membenci hadis-hadis Nabi, karena hadis-hadis Nabi yang ada juga para sahabat yang meriwayatkannya. Jadi kuncinya memang dari sahabat. Mereka putar balikkan dulu. Jangan pernah berdebat dengan orang Syiah. Mereka memang diprogram hebat dalam berdebat. Mereka hobi dalam memutar balikkan sejarah. Kalau mereka berhadapan dengan ahli hadis, kalau mereka berhadapan dengan ahli sejarah, mereka tidak akan berkutik, karena riwayat-riwayat mereka rata-rata riwayat palsu yang mereka ada-adakan. Tapi kalau mereka berhadapan dengan orang-orang yang awam, walaupun gelarnya profesor, doktor, di dunia akademik dia bagus, tapi awam tentang Islam, selesai itu. Jadi Bapak Ibu, pengajian yang benar yang kita ajak duduk diri kita, keluarga kita, khususnya masalah tauhid. Bagaimana yang Allah, bagaimana para malaikat, bagaimana rasul-rasul, bagaimana kitab-kitab, bagaimana iman pada hari akhir, bagaimana iman dengan takdir, bagaimana iman dengan masalah roh, bagaimana iman dengan masalah padang mahsyar, tentang surga, tentang neraka, dan sebagainya. Pelajari dari ulama-ulama yang benar dan lurus tentang akidah. Asmaul Husna, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kaji itu dengan dalam dan benar. Yang pertama, akidah dulu. Kalau akidahnya sudah kuat, kebentur apapun dia kuat. Tapi kalau akidahnya rapuh, sedikit aja ditaruh beban di atasnya, akan langsung amblas, akan langsung jatuh. Saya contohkan ini, Bu. Ini ada bambu. Kan ada orang buat kursi dari bambu? Ada ya? Ada orang buat meja dari bambu, ada? Ada. Bambu itu dikunci oleh ikatan. Dari apa itu? Dari ijuk ya? Dari apa itu bahannya itu? Ada tali yang mengikatnya. Lah kalau ikatannya itu kuat, kokoh, bener, kenceng, ikatan itu akan menjadikan bambu ke bambu yang lain itu kuat. Jadi berapapun beban yang duduk di atasnya, apapun yang ditaruhkan, diletakkan di atasnya, insya Allah Ta'ala bambu itu akan kokoh. Bambu tersebut tidak akan roboh. Bambu tersebut akan mampu memikul beratnya beban apapun, termasuk gajah pun duduk di atasnya, dia akan istiqomah.